Mendengarkan firman menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bangsa Israel sangat berhati-hati untuk tidak memperlakukan orang asing dengan tidak baik, karena mereka pernah merasakan bagaimana menjadi orang asing. Setiap orang mengetahui bagaimana sulitnya menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Sayangnya, saat kita sudah mapan pada suatu tugas, kita mudah untuk menjadi tidak peka kepada orang baru. Apabila kita harus berjuang untuk merasa senang, kita mengharapkan orang lain juga harus berjuang. Allah ingin kita berbuat baik kepada pendatang baru dan mempunyai kepekaan dalam menghadapi orang asing. Keluaran pasal 22 mengajarkan kita lebih lanjut tentang 3 hal, tentang harta benda, tentang manusia, dan prinsip dasarnya. Tentang harta benda, Tuhan menginginkan kita untuk menghormati milik pribadi tiap orang, dan pokok yang ditekankan di sini ialah prinsip ganti rugi. Tidak cukup mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan atas kesalahan tersebut. Harus ada juga kesediaan untuk berdamai dengan orang-orang yang sudah disakiti. Daud mengetahui ayat 1 ini dan dapat menerapkannya pada orang lain. Tetapi ia tidak menerapkan Keluaran 20 ayat 13-14 pada dirinya sendiri. Tentang manusia, banyaknya hukum ini mengungkapkan kekudusan dan kerinduan Tuhan agar umatnya menjadi bangsa yang kudus. Apabila ditaati, hukum ini melindungi orang dari kekerasan, pemerasan, penindasan, dan penderitaan. Tuhan berbelas kasihan kepada para janda dan anak yatim piatu, buruh miskin, dan orang asing. Apakah kita juga demikian? Prinsip dasarnya, hormati Tuhan dan utamakan Dia dalam segala sesuatu. Yesus meringkasnya di dalam Matius 6 ayat 33. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita tidak akan punya keinginan untuk menyakiti orang lain. Namun jika Tuhan tidak diutamakan, kita akan mulai mengeksploitasi orang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada saat teman dalam kesulitan, kita mungkin tergoda untuk melakukan kebohongan demi menolong dia. Allah memperingatkan kita untuk tidak melakukan cara itu. Apabila Anda mempunyai teman yang mendapat kesulitan akibat keputusannya yang salah, Tuhan berkata jangan berbohong untuk teman Anda. Tuhan memperingatkan untuk tidak membuat laporan palsu. Hukum Allah yang diberikan kepada umatnya di Keluaran dirancang untuk menyatakan kebenaran. Allah membenci kejahatan, kebohongan, dan gosip, segala sesuatu yang tidak benar. Membiarkan teman Anda belajar dari kesalahan yang pernah diperbuatnya adalah cara yang paling tepat yang dapat Anda lakukan. Keluaran pasal 23 akan mengajarkan kita mengenai 4 hal: pertimbangan, pelestarian, perayaan, pengudusan. Pertimbangan, memperlakukan orang dengan adil mungkin kelihatannya mudah dilakukan, tetapi hati manusia yang berdosa bisa menyesatkan kita dengan rumor, kesaksian palsu, suara mayoritas, dan uang. Kenyataan bahwa seorang itu kaya atau miskin, teman atau musuh, tidak boleh membutakan mata kita terhadap kebenaran. Integritas tidak seharusnya diperjualbelikan. Pelestarian, Sabat adalah pemberian khusus Tuhan kepada Israel untuk menandai bangsa itu sebagai umatnya yang kudus. Sabat juga pemberiannya kepada manusia dan hewan untuk menyediakan istirahat yang diperlukan. Tahun Sabat menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap tanah dan orang miskin. Sangat disayangkan bahwa orang-orang zaman sekarang telah melupakan pelajaran-pelajaran ini dan merusak ciptaan Tuhan dengan mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada. Perayaan, Tuhan menginginkan umatnya merayakan dan bersukacita atas kebaikannya. Jika perayaan kita mengabaikan Tuhan, kita bersalah karena menyembah berhala. Pengudusan, bangsa itu akan memasuki wilayah musuh dan akan digoda untuk berkompromi dengan orang-orang jahat di negeri itu. Mereka diperingatkan bahwa untuk tidak berbicara tentang ilah-ilah palsu, supaya mereka jangan sampai terbawa untuk menyembah dan melayani ilah-ilah itu dan membuat perjanjian dengan mereka. Jangan Anda mau dibujuk untuk tidak menaati Tuhan. Tetaplah taat kepada Tuhan sampai akhir hidup Anda.